Oke, bulan ini April, kalau bagi saya pribadi memang banyak momen yang istimewa, banyak hal-hal yang menarik di bulan April ini, dan salah satunya yang tidak bisa saya lupakan dari sejak kecil sudah biasa ditanamkan, kalau sudah masuk bulan April, kita teringat satu tokoh nasional, Raden Ajeng Kartini, Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini tokoh pendidikan, emansipasi wanita, dan segala macam. Dan yang paling saya ingat adalah kumpulan suratnya yang dijadikan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Dan pada kesempatan ini kebetulan bintang tamu Okemade juga tidak terlepas dari sosok pejuang wanita. Pejuang wanita apa wanita pejuang ya? Boleh ke ya, wanita yang menjadi pejuang juga seorang pejuang yang memperjuangkan hak wanita. Hak wanita. Nama lengkapnya biar saya nggak salah nanti biar beliau menyebutkan. Bintang tamu kita kali ini kalau saya memanggilnya Bu Gung Jambi, Ya, gitu. Tapi kalau nama lengkapnya Gusti Ayu, Dewa Ayu Widiantari, SPD, MPD, dan CDR, calon doktor ya. Ya, Senggaro. Nah, kalau teman-teman pernah mengikuti lagu pop Bali dan segala macam, sebenarnya wajah Bu Gung ini nggak asing lagi ya Bu Gung ya? Mungkin ya Pak De, karena beberapa saya mengunjungi kayak tempat kundangan atau apa. Ibu ini yang ada di YouTube gitu. Ada di YouTube. Ya, kadang begitu Pak De. Jadinya, oh iya nggih, tak gituin aja kadang. Kalau dulu awalnya orang berpikir, ibu ini seringkali menghadiri event-event nyanyi ngantar anaknya. Kebetulan ketiga putri beliau jadi penyanyi, Gung Mas Pemayun, Gung Mirah Pemayun, dan Gung Mutiara Pemayun. Orangnya, ibunya kapan ya nyanyi? Dan ternyata baru-baru ini nyanyi juga ya Bu Gung ya? Tapi sebelumnya sempat Pak De. Sempat. 2023. Pas saya anniversary yang ke-15, jadi itu ada judul lagunya Hidup Bareng Beli. Jadi ya namanya kita kan nggak tahu Pak De ya, umur gitu istilahnya. Jadi saya kepingin siapa tahu nanti kalau gimana kita biar ada kenangan gitu kan. Lagu ini kayak anniversary. Habis itu udah buat di 2023. Kemudian ada lagu bersama anak-anak dan Gus Panji Family. Waktu itu di Rahina Nyepi. Jadi saya ikut juga gabung di sana. Dan di tahun ini? Di tahun ini, anniversary. Ini lain daripada yang lain karena saya duetnya bukan sama orang lain, tapi suami sama sendiri. Suami sendiri, di mana beliau adalah figur tokoh adat juga di sini. Ya orang bertanya ini ngai-ngai bendesa aja mungkin gitu orang bikin ya. Awalnya itu banyak perjuangan untuk merayunya. Iya. Tapi Bu Gung sendiri menikmati nggak sebenarnya di musik Bu Gung? Kalau saya jujurnya Pak De, kalau Tiang sendiri mungkin kalau dari segi kualitas vokal mungkin itu jauh sekali Pak De ya. Karena apa? Karena memang saya tidak seperti anak-anak lah yang ada les vokal apa gitu, masuk istilahnya kayak sanggar gitu enggak. Jadi saya penikmat. Jadi saya penikmat, saya suka lagu ini gitu kan dari kecil ya. Apalagi dari remaja itu kan banyak sekali tokoh-tokoh idola itu. Dari dulu itu sampai sekarang tuh pun mereka masih idola saya. Sering ngikutin lagu mereka tapi dengan suara saya yang terbatas gitu. Cuman di tengah istilahnya kayak kesibukannya anak-anak. Jadi anak-anak tuh kayak ngasih gimana ya, ngetes. Motivasi. Bukan kayak ngasih challenge. Nah, ibu bisa nyuruh kita aja nyanyi gitu kan ya. Apaan ibu mungkin nyanyi? jadi kita orang tua tuh kan nyuruh anak. Jadi karena bagi anak tuh orang tua itu adalah teladan kita. Bisa ngoren kan gitu kan Pak De. Coba buktiin gitu. Jadi saya kan merasa tertantang nih. Coba yuk nyanyiin gitu kan. Awalnya dikasih lagu nih Pak De. Gus Yuda. Nah, niki Gus Yuda tahu. Habis itu Gus, kayak saya nggak pede dah nyanyiin lagu ini dengan tipe suara saya yang seperti ini gitu kan. Saya udah nyerah Pak De gitu. Terus tanya ke Pak De Arte yang buat musiknya. Coba aja Bu Gung gitu kan. Tapi suara saya kayak gini Pak De gitu. Coba nyanyiin gitu. Akhirnya dicoba, dilatih sekali sama Gus Yuda gitu. Ya bisa Bu Gung, coba bisa sama Ajong ya gitu. Terus itu yang sama gendeng gitu kan. Nah, akhirnya Ajongnya ini nyoba terus bilang ke Pak De Arto, Pak De kalau jelek delete aja. Jadi rencananya adalah yang nyanyi adalah Gung Mas dengan Gus Yuda. Jadi saya hanya terlibat di dalam story-nya aja karena itu memang tentang anniversary kami gitu kan. Jadi kami itu ingin melewatkan setiap anniversary kami itu ada momennya Pak De gitu. Jadi dan kebetulan Janji Satya ini
saya request dengan Gus Yuda gitu. Minta lagu Ya, yang seperti itu seperti gitu. itu, Karena gitu. apa? Maaf ini bukannya saya munafik atau bagaimana, ampuro sekali. Jadi di tengah banyaknya berita yang apa ya namanya Pak De ya? Di medsos. Perceraian kan begitu ya. Istilahnya karena saya kebetulan di sekolah ini kan. Jadi ketika orang tua bercerai, pisah, jadi anak lah yang jadi korban, Jadi korban broken biasa. home. Jadi itu sangat berpengaruh sekali dalam pendidikan anak. Jadi gimana caranya kita berusaha lah, yuk kita janji setia bareng-bareng gitu. Jadi biarkan hanya maut yang memisahkan kita. Itu kalau bisa, kita kan gitu ya Pak Dea. Mudah-mudahan tidak ada godaan. Ya. Tapi Bu Gung, kalau Bu Gung sendiri sebenarnya kan kalau setahu saya mungkin sudah 10 tahun lebih ya dari zaman Gung Mas masih Gung Mas SD ya. 2016. berapa itu kan? 2006, 10 Ya. tahun betul. 10 tahun lebih bukan hanya menyertai Gung Mas, Ya. adiknya juga 3 segala macam. Sebetulnya apa yang membuat Bu Gung tertarik dan terdorong mau capek-capek repot dulu? Karena kalau ditanya orang tua lain kadang-kadang, aduh ibu yang sempat ngurus gitu dah. Ya, 3 anak loh sekaligus. ya betul. Urus bikin rekaman video klip. Iya, benar. Jadi produser dan manajer sekaligus itu gimana? Itu antara pro dan kontra pasti ada Pak Dea. Jadi yang pro itu adalah, wah saya salut sama perjuangan ibu ini. Jadi kayak memuji kan Pak De. Tapi kalau yang kontra itu gini, apa ya ala ibu teman apa sih? Oh nah betawang nak lapis liu, kadang yang kayak gitu. Ada ya komentar ada sinis yang gitu ya? berita miringnya. Oh dia uangnya banyak, bukan masalah uang banyak, kita juga kerja kan Pak De. Jadi kalau menurut saya adalah pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi masa anak-anak saya itu tidak akan terulang lagi. Jadi ketika dia dicap sebagai penyanyi anak, misalnya ngomong kan penyanyi cilik ini. Kalau sekarang kan sudah nggak mungkin jadi penyanyi cilik. Jadi ketika dia dewasa nanti, mungkin dia tua atau kapan. Punya memori yang bagus gitu Saya ya. pernah jadi penyanyi cilik. Saya disupport oleh orang tua saya begini. Tapi apakah ketika dia dewasa, kalau itu tidak akan dilakukan di masa anak-anak, apakah bisa diulang? Jadi penyanyi cilik kan nggak mungkin Pak De. Tapi mereka bertiga jadi penyanyi itu bukan, mohon maaf, bukan karena ambisi orang tua ya? Nah, awalnya gini, Gung Mas yang suka. Gung Mas yang suka, kemudian adiknya ini kan nganter. Iya. Ikut dampingi kantor kakaknya, mau gitu. Jadi dibuatkanlah mereka lagu duet dulu si Betul. Gung Mirah dengan Gung Mas. Yang kalau nggak salah lagu itu menghafal abjad yang versi pertama, Yang di berdua. rekaman pertama ya, mini album gitu ya? Iya, yang Ngerasi Tiang Bali Pak De, yang waktu di Kertalangu. Ya. Pak De masih ingat tadi. Nah, ingat, betul. Nah itu Pak De Arto masih di Penate. Betul. Nah itu akhirnya Gung Mirah dengan suara yang masih badil, lagu Luba itu. Jadi dia mau Pak De, dia yang mau. Oke, Pak De ini mau gimana? Ya udah, kayak namanya Pak De pasti mensupport aja kan. Ya saya selaku orang tua mau bilang apa Pak De? Orang udah anak mau. Ya saya akan berusaha gitu. Tapi kan. sebenarnya mengarahkan seperti itu termasuk kesibukan mulai dari mencarikan produser, membuatkan rekaman dan segala macam, termasuk memodali juga biaya. Bukan berat, tapi mungkin serunya di mana gitu yang Bu Gung rasakan? Serunya itu adalah mungkin nggak semua orang ya punya pemikiran kayak Tiang. Jadi kalau Tiang itu adalah ketika mereka itu sudah selesai rekaman, sudah selesai video klipnya, sudah syuting, bahkan sudah keluar, bahkan rilis. Jadi kayak saya punya kebanggaan sendiri. Anak saya punya karya Pak De. Jadi mungkin suatu saat kan warisan itu tidak hanya dari materi atau mungkin itu bakalan jadi memorinya mereka. Jadi kan mereka tua nanti saya waktu kecil dibuatkan seperti ini dengan ibu, apalagi yang Pak De bilang sekarang kan apa ya namanya itu ya, bisa menghasilkan di YouTube-nya itu kan. Ya cuman saya yang dalam benak saya adalah bukan itu yang pertama. Jadi mereka belajar berkarya, mereka tahu gimana rasanya. Oh kalau saya jadi public figure itu seperti ini. Jadi mereka kemana-mana itu kayak bisalah menghibur orang. Jadi kayak bisa menjadi motivasi untuk teman-teman seusia mereka, sebayanya. Gitu. Tapi itu tentu saya kira juga bukan Bu Gung sendiri ya. Pasti karena support dari Ajungnya juga tentunya kan. Kalau urusan Ajung itu sebenarnya Ajung itu sih dia pasrah aja. Ya udah, yang mana menurut ibu bagus.
pasrah dia karena jujur aja mungkin karena Ajeng tuh bukan orang pendidikan awalnya, dia kan bisnis ya, Betul. ekonomi. Jadi yaudah terserah ibu dah, yang mana menurut ibu bagus. Jadi Ajeng tuh percayakan pendidikan anak, les apa itu sama saya gitu kan. Yaudah ibu yang ngatur. Jadi nanti kalau tanda kutip Ajeng kalau misalkan dikasih jatah nih anak-anak, kalau ada kurang lapor ke Ajeng. itu biasanya. Itu kita gitu. Jadi tapi ya berusaha kita istilahnya ada memanage lah anak-anak ini biar tidak sampai istilahnya melebihi gitu. Dan artinya memang terukur juga gitu. Ya. Tapi Bung, kok Dian kan saya juga kadang-kadang bingung kalau orang nanyakan panggil Bugeng Jambe ini sebetulnya profesinya kesibukannya apa ya? Iya. Pengelola rumah makan? Iya. Awalnya Terus gini Pak De, sebelum guru, iya, sebelum banyak. punya itu saya guru dulu. Bukan, saya Mana dulu? maaf ya, mungkin kalau dia dari body nggak memungkinkan. Saya dulu penari Pak De. Oke. Ya penari. Awalnya penari. Ya penari. Kalau dibilang darah seninya dari mana? Mungkin ibunya anak-anak itu, ya saya memang penari dulu. Mungkin bahkan sering beberapa keluar daerah, negeri gitu negeri. kan ya. Jadi istilahnya saya penghasilan sekolah apa itu dari menari gitu. Jadi kayak dulu ya mohon maaf pemirsa. Ntar kita minta Ya. fotonya ya kalau ada ya. Kita tampilkan Bugeng dulu dan sekarang ya. Dulu itu awalnya penari, ya, terus kemudian kurang lebih segong mas lah bodi saya. Itu jadi penari, kemudian saya guru, jadi profesi jadi sebagai guru. guru, dan kebetulan saya juga pernah istilahnya kayak kursus untuk latihan menjadi tutornya model anak-anak Pak De. Jadi saya awal pertama kali ngajar saya di TK. TK Jambi Iya. Kumara itu sebagai guru dan juga guru modelnya anak-anak TK Pak De gitu. Jadi walaupun saya bukan model gitu istilahnya. Jadi untuk nge-coach mereka Ya, gitu. contoh deh. Nggih. Awal dari sana, kemudian semua Pak De, guru SMA pernah, Guru SMA, iya. karena matematika latar belakang pendidikan saya, SMA, SMP, dan akhirnya nyantolnya di SD. Oke. Kemudian Gitu. pengusaha juga iya. Sebelum itu saya buka bimbingan belajar. Saya Jadi, pernah tahu juga ini banyak semua diambil. Buka bimbingan belajar dulu. Jadi itu di 8 Januari 2008. Buka bimbingan belajar sampai sekarang masih. Iya. Jadi berawal dari situ adalah saya kepingin anak-anak itu terkadang kan tidak semua orang tua itu menyempatkan waktu untuk mengajar anaknya di rumah. Mendampingi anak-anaknya. Terkadang juga ada teman-teman sebagai guru, mereka punya potensi, punya waktu, namun tidak punya tempat. Betul. Jadi saya punya itu. Jadi saya join aja, teman-teman join. Kerjasama, saya punya tempat, saya carikan Anda murid, ayo Anda yang datang bareng sama saya ngajar. Iya. Gitu Pak De. Jadi barulah merembet ke Usaha yang lain-lainnya. ya gitu. Tapi kalau ini kalau dalam sehari itu kan cuma ada 24 jam. Ya. Mendampingi suami, ngurus anak-anak, Iya. ke sekolah, ke tempat Stres usaha, juga. segala macam itu ngaturnya gimana, Bung? Ya jadi mungkin karena saya udah terbiasa dari kecil itu, jadi kayak buat agenda gitu ya. Mungkin dibilang kuno atau apa, tapi saya sampai sekarang masih Pak De. Jadi saya buat agenda. Jadi kalender itu, kalender duduk itu saya punya di meja belajar. Tanggal sekian saya ini. Jadi sudah isi coret-coret. jadwal. Jadi di buku notebook saya itu kadang sudah ada pengingat jam sekian. Nanti saya ada ini ya, ada ini, ada ini. Kadang di handphone itu bunyi alarmnya. Oh ya, saya ada rapat sekarang ntar ke Korwil gitu misalnya. Oh ya, ntar ada ini. Terkadang mungkin saya matikan suaranya atau apa, karena lupa saya kadang teman-teman dah, Bugong, ingat sekarang kita rapat loh, Bugong di mana? Oh iya, gitu. Jadi belum lagi, ibu jemput gitu. Oh iya, jemput anak saya, dia lagi les. Jadi saya punya sopir satu Pak De, jadi untuk urus anak Jemput 3. anak-anak. Jadi saya bagi waktu sama supir. Waktu itu masih Gong Mas belum berani bawa kendaraan sendiri. Namun ketika dia sudah SMA kan sudah Sekarang udah kuliah. Ya, sudah kuliah, sudah mandiri lah. Dia sudah tidak usah kita antar jemput, kecuali paling kita lagi di mana, jam berapa pulang, tetap itu jadi komunikasi ke anak. Terus Gung Mirah pun juga sekarang kalau seandainya tukang jemputnya nggak bisa, tetap dia bisa naik Gojek atau Grab. Jadi sudah meringankan, hanya yang sekecil aja ini. Yang masih perlu benar-benar Tapi kalau Bugeng sendiri pernah nggak mengalami kesulitan atau dalam arti kata
sebegitu banyak yang harus dikerjakan itu bukannya ngeluh ya, tapi Iya. kadang-kadang pasti ngerasa capek juga, Iya, gimana? pasti Pak De manusiawi lah ya. Ah. Kita kan nggak mungkin ada manusia tuh istilahnya kayak kereng kayak robot aja, kadang-kadang bisa bilang capek atau Iya. apa kan. Apalagi kita manusia, pasti aja ada organ tubuhnya yang kelelahan kalau kita sudah over gitu kan kerjanya. Kadang-kadang capek Pak De, cuman saya dalam hati gini, saya nggak boleh ngeluh. Jadi kalau saya tuh prinsip saya tidak mau menyerah sebelum saya mencoba. Jadi contoh 2024 Pak De, waktu itu saya ada guru penggerak, saya menyelesaikan tesis, jadi saya sampai opname waktu itu di rumah sakit. Saking sibuknya. Ya, habis itu waktu itu saya juga ada karya di Puro dan kebetulan suami tiang selesai dari klien dinas, beliau beralih ke bendesa adat. Pas ada karya Purnama Kapat itu Pak De. Jadi drop lah saya Pak De. Cuman saya bilang istilahnya ya kita orang Hindu ya. Itu betara cen yang segar pang bersidang di tiang nyah gitu. Akhirnya sembuh Pak De. Mungkin Tapi karena tekad. Itu Bugeng, karena tentu sebagai istri bendesa adat itu kan juga walaupun mungkin artinya tidak begitu sibuk sekali, tapi kan pasti akan dipandang oleh masyarakat, dilihat oleh masyarakat. Adalah tanggung jawab kita jawabnya itu, kan gitu. Bugeng gimana caranya artinya menjadi panutan pastinya kan bagi masyarakat juga. Nah, seperti apa Bugeng memposisikan diri? Kalau tiang itu belajarnya gini Pak De, kita pakai prioritas, skala prioritas. Jadi misalkan nih sekarang karya di Puro atau Odalan. Jadi saya juga harus ke sekolah. Nah, ketika saya urgent sekali di sekolah, jadi saya itu ke sekolah itu sudah pakai pakaian adat Pak De. Biar dapat dulu saya ke sekolah, tapi saya titip pesan dengan istilahnya kayak perjuru yang lain gitu kan. Maaf diantar agak lambat ya datang ke Puro. Saya harus ada sesuatu yang harus saya kerjakan, selesaikan dulu di sekolah. Jadi saya ke sekolah dulu. Untungnya dekat Pak De. Jadi masih satu desa Ini gitu. semua kesibukannya sebenarnya nggak jauh-jauh ya. Ya, untungnya Banyak gitu. kesibukan tapi dalam satu Ya, desa untungnya yang sama kita tempat kerja, usaha apa, rumah itu masih dalam satu wilayah. Jadi kalau seandainya jauh, mungkin saya nyerah Pak De, nggak bisa. Jadi ke sekolah, di sekolah gitu juga apa yang harus saya selesaikan. Kalau sudah selesai, mohon maaf ya, tiang tinggal dulu, saya ada ke Puro. Jadi teman-teman maklum. Yang penting saya selesai tugasnya. Dikomunikasikan. Gitu. Bugeng, Komunikasi mungkin itu boleh penting. sambil diminum Iya, dulu. kita ada kopi dan teh ya Pak De. Biarlah kok obrolan dengan kopi makin banyak. Nah, ini makin ide-ide makin banyak. Bugeng, saya jadi berpikir gini, dengan sekian banyak kesibukan itu, sebetulnya apa sih yang ingin Bugeng cari gitu, capek. Kadang-kadang orang berpikir, bomo ini kan kanggo cukup. Tapi Bugeng mau mengambil ibaratnya sebegitu banyak kesibukan itu, dan yang paling terakhir ini kan malah boliung lah kesibukan. Iya. Masih juga sempat kepikir, lagu. biar kuliah lagi, Ya, kuliah kuliah. S3 lagi. Apa sih sebenarnya dicari gitu, Bugeng? Kalau saya ya Pak De ya, saya sih sebenarnya nggak ada yang muluk-muluk gitu ya Pak De ya. Kalau itu dah prinsip saya tadi adalah jangan menyerah sebelum mencoba. Jadi ketika masih ada kesempatan dan itu bisa kita kerjakan, masih ada waktu juga dan pendukungnya banyak, ya kenapa tidak? Why not gitu kan? Ya misalkan contoh, jadi ini suami dipilih menjadi bendesa. Itu dia awalnya sudah izin dulu, Bu. Pilih angon benesa gitu kan. Ya gimana ya Pak De, kita sebagai warga masyarakat juga kalau kita nolak, kita kan istilahnya itu kepercayaan masyarakat. Jadi mungkin maaf aja pasti akan ada tanggapan, gaya sekali dia nolak gitu kan, muntu gensengnya. Tapi ketika kita coba aja berusaha, selagi itu adalah kesempatan kepercayaan masyarakat kepada kita coba sebisa kita. Namun kita bilang sama mereka, kemampuan saya segini, kalau saya ada salah atau istilahnya saya tidak bisa, mohon dibantu, dibimbing juga gitu. Karena kan tidak ada manusia yang sempurna Pak De. Jadi apalagi dengan usia kita yang baru segini, jadi bendesa itu dibandingkan dengan yang lain itu sudah bercucu mereka, sedangkan saya masih... Tapi Bugeng, kalau dari sekian banyak kesibukan itu, apakah boleh dikatakan bahwa orang mengatakan Bugeng itu ambisius mungkin, atau misalnya
Ya sejenis ya, itu mungkin barangkali ya. Ada tanda kutip yang mengira seperti itu kan gitu. Kayak cuman ya kalau yang bilang ambisius sih enggak Pak Di. Karena kalau orang ambisius pasti saya harus gini. Kalau saya sih enggak. Ya. Kenapa saya bilang enggak? Ya saya berjalan semampunya aja. Kalau seandainya memang itu bisa, ya udah sama kayak kemarin saya menyelesaikan studi S2. Betul. Walaupun saya maaf ini lebih cepat mendahului dari teman-teman yang lain. Maaf ya teman-teman, saya bukannya tidak setia dengan kalian, tapi karena berhubung saya mendapat kesempatan, dan jadi memang jalan udah terbuka. iya, ya, jadi mohon maaf saya meninggalkan teman-teman seangkatan saya Pak D. Jadi saya lebih dahulu. Bukan berarti saya ambisi enggak. Yang penting tujuan saya adalah selesai. Saya nggak target saya harus IPK sekian, saya harus kemelut. Ya kalau kemelut pun ya astung kare. Tapi kalau dari sekian banyak hal itu sebetulnya balik lagi ke awal, sebetulnya cita-cita atau keinginan Bugong jadi apa sih sebenarnya dulu gitu loh? Jujur sebenarnya saya dulu pengen jadi dokter. Kayaknya itu yang sekarang itu balas dendamnya ke Gong Mas. Ya. Jadi Gong Masnya sekarang ketika dia dapat kedokteran, ayo gas semangat karena dulu ibu kan pengen ke dokter. Tapi ya nggak bisa Pak D gitu kan. Waktu itu ya karena ada suatu dan lain hal kan. Jadi adik sakit waktu itu. Jadi ya saya juga nggak mau egois. Jadi adik lebih memerlukan biaya. Ya udahlah adik ke sana aja. Saya ke guruan aja. Gitu. Jadi saya sambil kuliah, sambil kerja, sambil ngajar, sambil ngajar nari, ngajar les. Semua saya ambil Pak D. Terhadap semua kesibukan itu Bu Gong, sampai sekarang ini ya, apalagi ada medsos sama sekali. Ya. Masih banyak nggak yang nyinyir Bu Gong? Lihat. Banyak. Cuma kejang cuma gaya Mungkin. itu. Tapi mungkin hanya segelintir orang yang menurut Tiang kayak mungkin gimana ya, pemikirannya dia masih kayak tempo dulu. Karena kalau orang yang setahu Tiang, orang zaman sekarang itu ya bodoh amat. Kan gitu ya. Karena apa? Yang menjalankan kan saya. Tahu juga kalau saya pun masuk, saya nggak pakai uang mereka. Saya kerja, saya punya penghasilan, saya gunakan untuk studi kan. It's okay. Yang penting suami saya aja nggak ngelarang. Kenapa mereka yang sewat? Kan gitu jadi Pak De. Tapi kalau dilihat dari semua itu yang memang lebih kuat melekat dari karakter Bu Gong itu sebagai pendidik jadi pendidik jadi karena kepala sekolah SD, SD Jambi. Oke juga. Kalau selama berkecimpung di pendidikan itu kira-kira, apa kepuasan yang Bu Gong rasakan itu di sana? Kalau jujur aja, saya dulunya kan berawal dari guru. Ya. Dari guru, kebetulan bidang studi yang saya ampuh adalah matematika ini. Jadi kan banyak sekali anak-anak yang biasanya kalau udah matematika tuh takut. Betul. Pokoknya salah satu pelajaran Muhammad dulu matematika. Saya ingat sekali waktu di SMA Pak De. Waktu di SMA saya punya siswa jarang sekolah Pak De, tapi ketika saya ngajar dia semangat. Jadi ya saya anggap mereka itu teman. Jadi pendekatan saya lebih ke dia itu bukan antara siswa dengan guru gitu, tapi ya. Lebih sebagai teman sebaya. Karena gitu. dengan anak yang seusia remaja itu apa ya namanya mereka itu butuh sosok yang bisa diajak curhat. Betul. Gitu kan. Bu, ini gini. Jadi kita perlulah dampingi. Kadang kita untuk sebelum memberikan materi itu kita harus tahu apa sih problemnya dia. Jadi ketika dia kadang-kadang kan maaf ini bengong di kelas, kenapa? Jadi kita harus tahu dulu kondisinya. Baru kita dekati dengan pembelajaran. Jangan baru masuk kita langsung nyerocos materi. Itu mungkin yang itu kan posisi sebagai guru. Kebetulan juga sekarang udah jadi kepala sekolah. Nah, jadi kepala sekolah itu ketika misalkan nih ada anak nih. Tanggung jawabnya kan pasti lebih besar. Iya, benar Pak De. Jadi kadang-kadang orang tua itu tidak di wali kelas ya. Jadi langsung direct ke kepala sekolah ini lapor gimana gitu. Bu, anak saya gini, boleh nggak seperti ini? Jadi ampura Ibu, coba melalui wali kelas mantan demun nggih, karena nanti kan biar wali kelasnya yang melapor. Mungkin karena merasa kenal dengan kepala sekolahnya. Karena gini Pak De, karena saya kan nomor telepon itu biasa karena kita terbuka ya. Jadi mungkin orang tua perlu urgent gitu. Tapi kalau seandainya itu bisa diatasi oleh wali kelas dulu, mungkin wali kelas dulu gitu kan. Tapi kalau ketika memang harus saya langsung ikut turun tangan gitu, ya udah saya bantu karena kan juga teman-teman wali kelas pasti aja ada istilahnya apa ya kesibukan juga. Terkadang tidak semua on handphonenya, mungkin aja kadang-kadang lowbat atau gimana kan gitu. Jadi ya kita kepala sekolah membackup.
Jadi ketika waktu itu ada anak yang ada kasus sedikit, mungkin ya broken atau gimana Pak De ya. Jadi ya kita dekati lah anak itu, jadi mau terbuka dia, kita panggil orang tua juga mau sharing, dan akhirnya orang tua mau membenah diri juga, karena kan tidak mungkin semua itu dilepas menjadi tanggung jawab guru aja sebagai pendidik, tapi juga harus ada kerjasama kolaborasi orang tua dengan guru kan gitu. Nah ketika semua ini sudah jalan, akhirnya anak ini ada perubahan Pak De, ke arah yang lebih bagus. Dia rajin sekolahnya, mulailah ada istilahnya perubahan, sudah mau buat PR kan seperti itu. Jadi disitulah letak kepuasan kita. Oh ternyata sudah mulai ada perubahan. Tapi Bu Gung, selain sebagai guru ya kepala sekolah, karena kebetulan ya sekolahnya ini dikelola oleh yayasan yang kebetulan juga suami. Kalau boleh tahu gitu, sulitnya mengelola sekolah itu seperti apa Bu Gung? Karena kan orang selalu berpikir bahwa oh sekolah gini, ya bahkan kalau orang yang nggak berpikir ini mungkin kalau sekolah swasta dapat modal sekian, cuan ini. Pasti udah berpikir ini bakal banyak duitnya. Tapi kalau pengalaman Bu Gung sendiri mengelola sekolah bersama suami itu seperti apa? Susahnya itu Bu Gung. Nah kalau dulu mungkin karena yang dulu kan adalah ibu mertua kayak kepala sekolah. Jadi almarhum Aji mertua yang ketua yayasan, beliau adalah sama-sama orang pendidikan Pak De. Jadi mereka masih bisa lah kolaborasi. Nah ketika ibu mertua pensiun, almarhum mertua sedo, jadi suami jadi ketua yayasan yang notabene adalah bukan orang pendidikan, otomatis saya kayak tidak ada pendamping di bagian ini gitu loh. Jadi saya curhat ini juga, dia bilang ya udah sendiri, saya bukan orang pendidikan, jadi kan bagaimana gitu. Kalau dulu ibu mertua masih kemana-mana, masih ada tempat diskusi lah, masih kemana-mana diantar oleh almarhum. Jadi kadang-kadang naik motor dibonceng, kalau naik mobil bareng-bareng. Nah kalau saya sekarang enggak mandiri, saya kemana-mana serat sendiri. Tapi sungkaro karena kolaborasi Pak De, teman-teman, tim guru saya, staff saya semua adalah teamworknya bagus. Jadi bantu saya pasti bisa gitu kan. Jadi mereka mau. Kemudian maka dari itu sekarang tak paksa suami kuliah S2-nya ke pendidikan. Jadi lagi sedang kuliah proses nih. ya? Iya, lagi ngurus tesis dia. Gitu. Jadi tapi artinya kalau anggapan orang bahwa orang hanya berpikir hitung-hitungan angka sekian kali sekian pemasukan untuk tidak hanya sebatas itu ya, tetapi lebih bagai background pengelolanya itu juga penting, penguasaan terhadap pendidikan itu juga kan gitu ya. Terus yang terkadang tuh begini Pak De, kita tuh kan di swasta. Terkadang kita juga harus ada ikut aturan dinas. Namun juga tidak sepenuhnya ikut di sana, karena kita juga punya istilahnya punya otonomi untuk di satuan pendidikan masing-masing untuk mengurus, apalagi kita swasta kan gitu. Namun kita tidak bisa juga lepas dari sana karena kita di bawah naungan dinas pendidikan. Yang kendala kita adalah ketika kita di swasta ini kan banyak ada program kita, karena kita harus lebih dari yang negeri misalkan apa programnya, kita harus lebih dari itu. Namun ketika kita ada program kegiatan di sekolah, di swasta, dan dari dinas juga ada tuntutan, waduh ini dah pusing dah kepala. Mana yang diprioritaskan itu kan? Itu, tapi ya itu udah tadi yang bilang teamworknya harus ada kandidatnya, ini siapa yang ngurus, ini siapa. Bu Gung, kalau ngomong pendidikan itu sendiri kan, setahu saya gitu, kalau mungkin tingkat SD, SMP, S2 aja kan udah cukup. Tapi Bu Gung masih nangsehang kuliah S3 lagi itu. Apa yang mendorong Bu Gung semangat itu? Banyak itu yang bertanya sampai dosen saya Pak De. Dosen saya begitu. Gung, ampura nih Pak Prof, Bu Prof. Tapi bagus, saya dukung gongnya. Itu saya dipanggilkan, maaf, memang nama asli saya kan Dewa Ayu Widiantari itu. Cuman nama kecil saya seharusnya dulu Dewa Ayu Agung gitu Pak. Ya, mungkin karena dulu itu nggak ngeh ya, mungkin salah di ijazah, otomatis kan aktenya yang harus dirubah. Jadi Agungnya hilang, tapi nama panggilan saya dari kecil tetap Gung Widya. Makanya saya dipanggil Bu Gung Widya. Ada sempat yang nanya waktu itu, kok namanya Dewa Ayu, kok bisa dipanggil Bu Gung? Ada yang nanya seperti itu, nge. Jadi background saya memang dulu nama saya adalah Bu Gung Widya. Dewa Ayu Agung, gitu. Jadi kan biar tidak merubah ijazah, jadi aktenya yang dirubah sama Aji saya dulu gitu. Tapi itu yang membuat semangat S3 itu apa sih? S3 itu adalah awalnya gini Pak De, masa saya harus stuck di sini aja gitu kan. Awalnya saya kepingin
Bung Mas lanjutkan sekolah Iya. gitu kan. Siapa tahu ibu bisa ke jenjang berikutnya nih. Iya. Jadi dosen loh Pak D kayak Pak Made nih kan gitu kan. Masa kulek-kulekan Iya. saya TK sudah pernah SMP, SMA, SD. Mengajar Tinggal jadi mahasiswa dosen belum juga. ya gitu kan Oke. Pak D. Nah, walaupun Siapa tahu sempat besok buka iya saya kan sudah ada tawaran nih. Universitas Astung Jambi ya. Kareng doakan. Gitu. Kalau udah buka saya boleh ngelamar dong. Iya Pak De, ya gabung kita. Nah itu saya udah tawaran dari Bu Prop gitu untuk istilahnya Kuliah. yuk nanti gabung aja gitu kan. Jadi ngisi jam beliau atau gimana gitu kan. Ya Bu nanti kalau sudah selesai tiang makin masih Tapi S3 memang belajar. fokusnya ke pendidikan jadinya. Karena saya istilahnya kan dipercaya untuk ngurus sekolah ini Pak De. Ya mau nggak mau pendidikan tertingginya apa nih sih S3 ya istilahnya. Kita branding ya Pak De ya, Ya, branding. Loh, jadi mana sekolah anaknya Jambe Agung? Oh, itu ya ininya kan udah S3. Maaf bukan berarti saya nyombong dari Nilai Maksudnya plusnya orang ya bilang jadi kan. biar istilahnya keraguannya itu oh ini memang orang pendidikan Ya, gitu yang loh. mengelola. Jadi bukan yang istilahnya kayak sekedar aja Oke. gitu kan. Jadi saya ingin nama Jambe Agung yang sudah diwariskan oleh almarhum mertua ya di mana aja makin Bisa Gungka, dilanjutkan ya gitu. almarhum Linggih. Saya sering Pak De Gungka, saya kadang-kadang mungkin ya kayak curhat gitu ya Gungka bantu tiang gitu ya. Jadi kayak saya tuh kayak ada merasa ada yang membantu Pak De. Tapi yang saya nggak lihat gitu loh. Kadang-kadang loh saya merasa bisa nggak ya selesai ternyata loh kok Ternyata bisa. lewat, jadi gitu. saya percaya itu adalah memang dibantu yang tidak ngelihat kita tidak dilihat gitu. Dan juga sempat dulu saya awalnya pernah mau pindah dari sekolah Pak De. Terakhir bukaan CPNS waktu itu saya mau pindah ke SD negeri gitu karena kan saya sudah sertifikasi saya terus putra daerah ini sekolah dekat nyebrang jalan saya udah ke sana pemberkasan udah Pak De malam saya udah cari Pak De di mimpi Kijo Ben gitu saya aduh jadi Tapi udah masuk Dapodik waktu itu. saya udah dari dari saya dulu ya? 2017 sudah Udah sertifikasi masuk, oke. sudah serdi Tapi akhirnya saya. dalam tanda kutip disuruh udah dini gen. Ya, gitu ini jadinya. urus gitu. Kijo ben gitu kan. Nyen men ben kelbang gitu kan. Apalagi suami orang ekonomi gitu kan Pak De. Terus saya punya ipar juga kedokteran gigi. Habis itu jadi mungkin nggak di bidang itu gitu. Iya. Jadi ya sudahlah, mungkin ini adalah jalan saya kan gitu. Jadi saya juga sempat dulu nanya sebenarnya saya bagusnya cocoknya di apa ini kalau tidak di bidang kesehatan katanya saya sebagai pembimbing. Otomatis kan Pembimbing oh itu ya berarti guru. guru gitu Betul. kan. Karena kan sempat itu dulu kan ada waktu kayak nanyain hari Ya, lahir itu loh Pak kayak De orang kayak membayoton ya, gitu kan. bayoton. Ini cocoknya kalau nggak di bidang kesehatan. Nah, kan ya percaya dan nggak percaya ya Pak De ya. Ya kita harus percaya juga Betul. karena diwaca gitu gini hari lahirnya. Nah, ternyata emang sesuai gitu ya. Ya gitu. Jadi saya merasa oh saya nyaman di sini. Gitu. Dan katanya juga berdagang gitu. Jadi otomatis saya ya buat usaha dagang. Itu kalau boleh tahu spillnya disertasi itu ngambil tentang apa Bagong? Masih seputaran juga pendidikan. Jadi kebetulan saya ingin sekali ada di kajian teks saya di Kumaratatu Pak. Masih ada hubungannya dengan sekolah? Itu, dengan sekolah dan parenting. Jadi kayak pola asuh. Oke. Kan kemarin tuh ada pemerintah buat gerakan ayah mengambil rapot Betul. anak. Jadi apa sih sebenarnya tujuan pemerintah gitu ya kan? Jadi kok terbesit di benak saya, oh ternyata pemerintah tuh ingin waktu anak dengan ayah itu kan biasanya itu maaf ya bukan Terbatas. saya menyinggung bapak-bapak nggih. Jadi biasanya kebanyakan ibu-ibu yang lebih ini ke anaknya, bapaknya yang kerja kan gitu kan biasanya. Nah sekarang gimana caranya kita itu kayak tadi Pak De bilang persamaan gender Betul. lagi kan Pak De, Nah. emansipasi. Bapak juga bisa ngurus anak, Bapak juga bisa ambil rapot anaknya. Betul. Terus ada juga waktu awal mula apa namanya istilahnya kayak kalau orang kuliah kan ospek, kalau orang kita tuh Apa? aduh lupa lagi saya barusan. Matrikulasi. Bukan Yang untuk murid itu yang baru Oh, masuk untuk murid. pertama MPLS, ya. Masa MPLS pengendalian itu lingkungan hari sekolah ya. pertama itu anak diantar ayah. Hmm. Dan kita harus mengupload foto Pak De, kirim itu di link itu. Itu dah yang saya apa sih tujuan pemerintah kenapa buat seperti ini? Ternyata ternyata ini mungkin maksudnya. Jadi saya ambil kenapa di Dan itu memberi ide untuk disertasi jadinya gitu ya. Jadi biar lebih ke pola asuh aja gitu. Kebetulan juga saya karena saya seringan saya di SD gitu kan. Kalau teman-teman yang kuliah sama saya kan mereka dosen semua Pak De. Ada dosen. Bagong, kalau ada boleh tahu apa. yang itu untuk urusan kuliah segala macam,
dukungan suami gimana? Atau Bugong sempat minta pendapat dulu nggak sama Ajung? Atau artinya Ajung udah bebas aja? Karena kan awalnya gini, tesis saya dulu kan dibilang bagus Pak De. Lanjutkan ini jadiin disertasi mungkin atau enggak dikembangkan atau gimana gitu. Saya tunggu disertasi berikutnya. Namun kuliah saya S2 dulu itu tidak ada S3-nya pendidikan. Jadi saya pindah universitas. Pindah universitas, saya sempat setahun itu diam dulu nih. Kayak istilahnya kayak nenangin diri. Masuk sing. Terus awalnya saya nanya ke suami, Jung, intinya masuk kan? Terserah anak bu nyalanin, kan gitu. Kalau bilang nggak Jung, ya masuk. Kalau emang sanggup ya masuk, kalau emang enggak ya jangan. Nah, istilahnya berarti kamu yang menjalani gitu kan. Bersyukur banget ya punya suami yang mendukung seperti itu ya. Habis itu saya tanya ke orang tua Pak De, karena bagaimanapun ibu kandung nih, ibu Aji gitu kan. Ibu, Bu, gonggek, maaf saya kan nama katanya gonggek ya. Ibu, gonggek kalau masuk ben Bu. Masuk apa Ben? Ibu saya tanya gitu. Nggak, belum paham masuk ya. apa Ben? S3. Ngidang. Gitu ibu saya. Maksud ibu kan, lah biaya gitu. Nah, ulahin pasti bisa kok, pasti ada jalan. Ya irit, keretin, jadi kencang kan ikat pinggang sampai saya gitu ke ibu. Nah, bang ngidangin gitu, tapi jangan sampai anak itu tidak terurus gara-gara masuk. Ya namanya orang tua pasti begitu kan Pak De ya. Ibu sih dukung gen. Terus habis itu ya itu ibu pertama lah istilah. Ibu kedua saya adalah mertua Pak De. Kan mertua nih, partner sekarang mertua. Karena beliau yang saya ajak di sini mendampingi istilahnya mau Banten apa itu yang terpenting. Niang, gitu saya manggil Niangnya anak Niang. Tiang kalau masuk ben Niang S3. Nah, menbang hidang kan gitu. Kira-kira karena anggapan Tiang mertua masih kencang Pak De. Istilahnya kalau saya tinggal ngayah, kebetulan kan kalau ada odalan di puro apa, saya sebagai Ampuro ini Manggala Pakis di sini desa adat itu kan ikut aja kadang-kadang terjun. Kalau odalan setidaknya di hari H atau H-1 tuh ada kita ngayah. Jadi di rumah itu biar ada yang handle gitu. Anak-anak walaupun sudah gede biar ada yang mendampingi juga gitu. Niang masih sanggup. Terus saya juga tinggal kuliah gimana Niang. Toh juga kan kuliahnya nggak setiap hari Pak De. Cuman seminggu 2 kali lah gitu. Itu pun di hari Jumat Sabtu kan gitu. Jadi beliau mengizinkan anak-anak ibu masuk ya. Ibu masuk S3. Wah keren. Keren anak-anak nih. Iya keren. Ibu saya S3 keren Bu gitu. Ya udah gimana nih masuk ya. Terus tuh saya iseng coba Pak De, ikut saya tes, lolos saya Pak De. Terus itu masuk saya kan wawancara sama dosen yang ngetes saya itu gitu. Jadi saya bilang kalau suami saya masuk gimana ya Bu ya untuk S2. Oh coba gini. Akhirnya suami nggak tahu nih saya daftarkan apa. Akhirnya, barengan masuk sebenarnya. Ya, matrikulasi saya barengan. Jadi dia di S2, saya di S3. Akhirnya kita ya saling support. Jung awas loh nanti saya yang S3 duluan wisuda daripada Jung. Jadi kayak motivasi gitu Pak De. Gitu. Saya baru tahu tuh kuliah barengan itu jadinya. Tapi kalau Bu Gon sendiri ngelihat ini ada nggak mungkin terbersit atau terpikir termotivasi barangkali ya anggaplah seperti tokoh Kartini itu atau apa gitu Bu Gon? Betul, karena saya gini Pak De. Kalau dulu ya maaf sekali ketika wanita Hindu Bali nih, kebetulan kita orang Hindu, saya orang Bali, lahir di Bali, nganten di Bali kan gitu istilahnya. Biasanya tuh pasti kebanyakan ibu-ibu, aduh tungkul tiang ngayah, tungkul yang mabrayo, tan midang gini. Terkadang itu menurut tiang nih Ampuro aja, sebenarnya bisa kok, tergantung kita bisa mengatur waktunya. Dan memang sih yang seperti orang bilang, medue modal, memang modal itu yang pertama karena nggak ada pendidikan yang gratis kan Pak De ya. Pasti memang kita harus punya modal, punya bekal. Terus engken caraan panglah bekal ya kita kerja. Terus engken caraan kerja tungkul misi adanya gagai adat. Ya kita atur waktu seperti yang bilang tadi, skala prioritas. Jadi skala prioritas itu penting sekali. Jadi yang mana lebih emergensi, yang urgent itu dulu kita ambil. Dan sebetulnya itu siapapun sebenarnya bisa melakukan, yang penting pola pengaturan waktu itu tadi gitu ya. Karena tiang apa? Tiang ingin sekali, yuk kita ibu-ibu wanita Hindu Bali, ayo kita bisa. Nah, Bu Gung, ngomong wanita Hindu Bali ya, ini sekilasnya bukan, saya mungkin hanya tahu sedikit, Bu Gung mungkin, tapi paling nggak Bu Gung lihat bahwa belakangan ini kan mulai muncul kesadaran itu Bu Gung. Artinya bahwa
wanita itu tidak seperti dikatakan dulu, misalnya Iya. hanya jadi pekerja domestik ya, Iya. domestik untuk hanya di rumah tangga dan segala Iya, tidak macam. hanya ngurus anak aja, tapi- Nah kalau Bu Gung ngerasakan dan melihat sendiri kemajuan berpikir wanita Bali itu sekarang itu seperti apa Bu Gung? Dengan contoh ya Bu Gung sebagai salah satu. Kalau menurut Tiang Pak De ya, sekarang banyak loh kayak di kampus aja itu Bu Profnya banyak loh Pak De. Hmm. Gitu kan, Bu Prof banyak juga. Terus Kadis pun sekarang banyak juga yang ibu-ibu kan gitu ya. Di Gianyar terutama ini Ki, dan salah satu tante saya jadi Kadis loh. Oke. Di Gianyar itu wanita kan. Artinya dengan notabene-nya adalah kita juga ibu-ibu gitu kan. Oh, ternyata bisa kok selagi ada niat, ada usaha, dan itu tadi manage waktunya. Oke. Dan ini adanya bukti nyata, bukan hanya sekedar bahwa kesetaraan gender itu bukan hanya sekedar wacana ya, Iya, betul. tapi memang diterapkan dan dibuktikan langsung Iya. dan kesempatan Dan juga yang sama itu mungkin kan. kalau menurut Tiang, kalau ketika kita wanita, kita berpenghasilan nih Ki, tetap kita adalah swadarmaning nah istri gitu ya Betul. Pak Denge, berumah tangga, walaupun kita berpenghasilan misalkan suami kita nggak kerja gitu, ya jangan dianggap remeh suaminya. Ya kan ada iya, kadang-kadang ada yang kekhawatiran begitu gitu kan, kan, orang- suaminya nggak kerja, yang ceweknya kerja, jadi merasa tinggi nih dia nih, jadi kayak harga diri yang cowok ini kayak Ya. diperbudak atau apa tuh saya kadang-kadang nggak terima juga Pak De gitu loh, tetap Posisi itu iya, tetap gitu. sebagai purusanya tetap kerjasama ya, gitu. kan gitu ya. Intinya kan kerjasama aja. Betul. Kalau emang yang cewek kerja, yang cowok ya pas lagi kosong dia yang ngurus anak. Kayak saya contohnya, misalkan Ajung kan, karena dia Ajung tuh kerjanya nggak fleksibel ya Pak Iya. De, istilahnya dia ngurus usaha atau apa, kan tidak ada patokan jam-jam, kecuali dia ada rapat ke MDA, ada apa musdes apa gitu yang harus jam sekian gitu, itu beda lagi. Jadi pagi itu saya urus apa dulu, Jung Tiang ada gini nggak bisa gini, ntar Ajung yang gini ya, jam berdoa gitu dah. Iya. Oh nggak, ntar Ajung yang ngurus gitu. Jadi masih bisa kita kerja sama. Saling isi berarti. Iya, Ada Pak. bukan berarti baru misalnya wanitanya maju lalu kemudian laki-lakinya di bawah, nggak ada, Iya, sebenarnya tetap iya. saling Tetap berjalan seiring kan gitu jadinya. Iya. Terus kalau sore hari ya kita juga nggak usah maruk lah. Maksudnya kayak Tiang nih, Tiang kan tadi bilang Betul. punya bimbel. Jadi saya patok, saya jam sekian aja bisa ngajar ya. Jadi kalau lebih dari jam ini, yang lainnya ngisi gitu. Kecuali urgent banget, harus saya yang ngisi baru. Kalau enggak, Artinya bahwa membagi waktu untuk keluarga, ya biar punya kedekatan dengan keluarga itu tetap ya, ada. untuk anak. Jadi kalau hari Minggu itu bagi saya adalah family time. Ya, Kecuali Pak De yang nggak bisa saya ganti adalah adat. adat ya. Oke. Contoh ada orang meninggal ngaben, nggak bisa dong. Betul. Maaf ya family time hari Minggu nggak bisa. Jadi tetap ini karena Tapi ada yang paling nggak udah punya suara kukul itu nggak planning bisa. waktu itu kan Nggih, itu. paling Oke. kan udah bunyi kentongan tung ya itu harus harus ini keluar kita. Ya, Bu Gung, satu lagi yang lain. Mungkin Bu Gung punya nggak, ya mungkin motivasi ya, arahan apa ya, tapi paling nggak barangkali semacam inspirasi mungkin bagi generasi muda sekarang. Apalagi kan orang mengatakan, ya Gen Z itu dibilang generasi strawberry, terus kemudian yang Gen Alpha makin lembek lagi. Iya. Gimana Bu Gung sebagai pengajar, sebagai bidang tokoh perempuan itu memotivasi anak-anak sekarang nih Bu Gung mungkin untuk artinya bahwa mereka itu tidak selembek dan mereka tidak selemah yang dikatakan orang. Ya banyak yang kita anggap dengar ya Pak Dea. Oh Gen Z itu orangnya gini. Oh Gen apa ya sekarang Gen Alpha. setelah Gen Alpha ya anak-anak Tiang itu dapat Dea. Gen Alpha itu begini gitu. Terus yang cara pidana ragawa keploannya kan guru kan gitu ya Pak benar, Dea bawa ikat saya waktu SD pakai apa itu yang bambu Penggaris, itu ya. yang pakai nunjuk kan papanya masih Ya. pakai kapur putih. Kadang dari rotan juga ya. Nggak bisa nih cepet. Sekarang kalau kayak gitu datang orang tuanya ke sekolah gitu ya. Tapi mungkin beda zaman, beda cara, beda Betul. pola asuh itu menurut Tiang. Jadi kalau anak yang gen ini, jadi kita mungkin lebih ke pengenalan karakter dulu mungkin Pak De ya, kayak apa ya, pendekatan kan. Ya. Sekarang kan ada tuh deep learning itu Betul. loh Pak De ya. Jadi mohon maaf. Istilahnya kita berbicara tentang deep learning. Ini di kampus juga lagi pendalaman. Iya, Pak dosen.
Jadi topik kita begitu ya. Jadi pendalaman kita ke situ. Jadi misalkan kalau anak itu memang, apalagi kan ada istilahnya merdeka belajar, Betul. merdeka mengajar. Cuman ya belum berarti merdeka belajar. Saya mau belajar, saya tidak mau pelajaran ini ya nggak Sebebas boleh. Tidak, maksudnya tidak yang seperti itu. Cuman kalau saya di sekolah ya paling anak-anak itu lebih ke bakat aja, Pak De. Misalkan dia memang bakatnya dia suka menabuh, ya udah kita arahkan ekstranya pilih menabuh. Jadi kebebasan dia untuk memilih gitu. Itu jadi kalau memang anak yang seperti ini semakin dimarahi, dia akan semakin berontak, Pak De. Itu karena contoh saya perbedaan karena saya yang pertama dengan yang ketiga itu kan beda generasi ya. Umurnya Gung Mas dengan Gung Mutiara itu 10 tahun. Betul. Jadi kalau dulu Gung Mas gini masih dia. Kalau sekarang Gung Mutiara itu kalau dia dimarah, dia akan gitu ya. Jadi karena ngasih tahu dia tuh harus pelan, Dek, gini. Ntar kita gini yuk. Oke, ayo. Jadi semangat, Pak De, gitu. Jadi kayak Pendekatannya ya, harus berbeda gitu ya. Gitu mungkin lebih ke cara ngerayunya mungkin ya atau gimana ya. Kalau saya sendiri karena kebiasaan mungkin kalau setiap anak-anak itu bisa sesuatu yang dia raih, saya kasih reward. Kayak saya kasih apresiasi walaupun hal kecil, Pak De, sebatang es krim. Nah, gitu misalkan ya nanti kita ini yuk mamnya pulang sekolah kita mau beli ini yuk nanti tadi kan sudah ibu tadi ulangannya dapat 100. Nah, gitu misalnya. Kasih hadiah. Iya, gitu. mungkin beli es krim, Bu. Beli kasih ya, kita beli es krim yuk. Gitu. Ibu besok kan ulangan umum. Ya, nanti kalau ulangan umumnya 100 itu banyak berapa ada 100-nya. Nanti Ibu kasih hadiah gitu. Jadi kayak ada motivasinya juga belajar gitu. Saya masih ingat kayak yang sama dulu ya Bu Gung bilang ketika Bung Mas bikin album, kalau temu sekian viewer dapat hadiah lagi, boleh rekaman lagi. Iya, itu Pak De benar itu Gong Mas itu pertama kali lagunya yang itu apa ya juara satu. Jadi itu sampai sekarang masih lumayan viewernya banyak karena kan emang itu mengajarkan kita bahwa positif aja ya Pak De. Udah main HP, jangan HP malu kan belajar malu, nyanain bos buat belajar, PR sudah selesai, tugas selesai, silahkan main. Kan gitu. Jangan sampai menyalahkan yang iya, lain kan gitu. Iya. Pak De minum lagi dah Terima Pak De kasih ya. Bu Gung, obrolannya ini di Oke Merdeka ini bakal seru banget tentang pendidikan ya. Apalagi kalau kita lanjutkan bisa 2-3 episode ini ya. Iya, Pak De. Terima kasih Siap, sudah Pak De. memberikan insight juga termasuk tadi bagaimana pola asuh boleh dibilang ke anak-anak. Bagaimana kemudian agar orang tidak salah berpikir tentang posisi wanita karir itu ya, dan terutama masalah kesetaraan gender. Oke, mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat dan juga dan bisa satu hal lagi menginspirasi Pak yang De, lain ya. mungkin masih ada beberapa yang istilahnya kayak nak liu ada nih istilahnya liung lah pegawai liung lah kene kan ngidang gitu Ada orang ngenang kene, ada orang gitu. anu mentiang kedidian kene engken ya mungkin cara kerjanya ya mungkin kalau saya cara kerja saya misalkan saya sampai jam sekian kerja biar dapat banyak lebih penghasilannya untuk menggaji karyawan. Kalau dia mungkin nggak mau ya kerja lebih ya udah dia sendiri yang itu misalkan contohnya nggak aduh tiang kau nerek ben kau gini ya ampuro kalau tiang masalah itu rumah tangga saya emang ada yang bantu Pak De. Saya nggak bilang nggak saya tuh sendiri kerja. Saya ada yang bantu anak saya juga terkadang ada yang bantu jemput. Tapi untuk itu tentu harus kita ada kerja penghasilan lebih. Iya sama aja sebenarnya itu. Tetap sebenarnya artinya seberapa banyak yang kita dapatkan seberapa banyak harus kita keluarkan sebenarnya seimbang kan gitu ya. Istilah kita juga istilahnya apa ya bagi lapangan pekerjaan ke mereka gitu kan mendidian nyemak kayak saya contoh Pak De ya rainan gitu misalkan nih besok nih tilam gitu. Saya ada maturan nih saya ada ngajar ada ini nggak bisa saya habis itu saya beli jahitan Pak De atau apa gitu atau nggak kadang-kadang nih mungkin maaf ya kalau seandainya dibilang jelek jangan dicontoh. Saya bawa keben nih Pak De, tanya dagangnya, dagang pejati nih, buatin saya pejati untuk maturan. Nah gitu misalkan Pak De, buatin lah di pejati untuk maturan, saya bawa keben, saya tinggal beli buah sama beli jajan Pak De. Jadi ketika kegiatan saya selesai apa-apa, saya ambil bantuan saya tambahkan buah, tambahkan jajan, saya mandi, saya ke pura Pak De. Jadi biar kewajiban saya sembahyang tetap terjaga, biar waras juga nih mental saya ini karena istilahnya tunggu ngutang gae, jadi bantuan saya nyemak uyut. Rugi dong kita buat jangan sibuk duniawi lupa dengan rugi aduh ngai Banten kena yang pragat gitu jadi kan ngemig-mig itu istilah kalau orang Bali bilang wuyut tapi sengikhlas jadinya buat Banten ya udahlah saya buatkan Banten ini ya rencananya yang biar cantik bunganya apa jadi saya tambahin nanti jajan tambahin apa yang kita suka
aturan. Jadi nggak ada Semuanya uyut-uyutan, beres, tidak iya. ada yang dirugikan. Kerjaan gitu, beres, berbagi lapangan pekerjaan juga dagang pejati itu kan juga ibu-ibu. Betul. Dan tujuan kita juga Iya. tercapai kan itu jadinya. Ibu-ibu yang buat dagang pejati itu juga saya salut Pak De. Mungkin dia di sana ya bisanya dia buat Banten, enggak ya dia bisa misalnya kayak saya mungkin ada karir gitu berkantor atau apa. Dia itu yang dia bisa, skillnya itu yang dia pakai untuk menambah Mencari nafkah, penghasilan. ya. Ya, kita berbagi aja gitu. Betul. Itu aja sih kalau saya Pak De. Yap. Kalau semua kita sendiri ngurus ya stres, angkat tangan saya. Pokoknya kembali lagi yang seperti semula bagaimana Nggih, kita memanage waktu. memanage waktu, Nggih, benar. memanage pengeluaran dan pokoknya memposisikan mana prioritas dan segala Nih, macam kan itu. tapi itu kita atur Pak De. Misalkan nih, anggap nih kerjaan kita dapat penghasilannya 200, kita beli bantennya 100, oh masih bisa kita. Betul. Kan. Jangan sampai istilahnya apa namanya sampai kerjaan yang 200.000 nih kita cut. Ngabisin 300. Gitu terus tuh kita buat Banten ngabisin juga banyak, dari mana juga hasilnya gitu. Jadi kita kayak ya Berpikir hitung-hitungan juga. Ya, berpikir rasional juga kan Nggih, itu, ya. gitu biar Nggih. sama-sama untung, tugas Siap. selesai, yardnya juga Betul. pumpung gitu. Dan artinya orang bilang secara duniawi dan di sana Ya, apa ya namanya ya kalau gitu ya? ya kembali sebenarnya ke masalah Trihita Karana ya, Nggih. hubungan antara Pawongan, Tuhan. Palemahan dan Parayangan nggih, jalan jalan. semuanya. Berarti Nggih. semua sama ya Pak De ya? Betul, iya. Gitu. Nggih. Ya, terima kasih Bu Gung atas obrolannya. Nggih, Pak Mudah-mudahan De, nanti terima bisa kasih. ketemu lagi dalam kesempatan. Terima kasih sudah dikasih kesempatan ngobrol, sudah diundang ke sini. Mungkin ada yang terkadang yang itu dah yang nanya mungkin di sosmed atau apa biar nggak salah Iya, paham. ini sekaligus klarifikasi kan Bu Gung, ya. gitu. Nggih. Terima kasih Bu Gung sudah sampai Luke Made dan tetap jangan lupa Nggih. salam secangkir kopi hangat.